Indonesia. Apa sih yang pertama kali terpikirkan oleh Anda ketika saya menyebut nama Indonesia? Bangga. Negara maritim. Negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia itu gede banget, luas banget, dan keren banget. Pariwisata yang begitu mempesona, tidak kalah dengan luar negeri. Ya, Indonesia adalah negara kita. Negara dengan beribu pulau, budaya, kekayaan alam yang sangat luar biasa. Yang tentunya ada aspek-aspek kehidupan nasional di dalamnya yang membentuk kehidupan dan pergaulan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Aspek ini kita sebut sebagai Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang tentunya saling berhubungan. Berikut adalah penjelasannya. Ideologi Pancasila. Kenapa ya ideologi ini penting? Sebagai dasar dan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Penting banget karena dapat membantu Indonesia untuk menjadi negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saling berhubungan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Seperti sila keempat Pancasila, dengan politik Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Karena dia berperan sebagai landasan-landasan untuk membantu negara-negara lain bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan nasional. Sila kelima di Pancasila menunjukkan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia diperlakukan secara adil. Teman-teman, ideologi adalah prinsip atau dasar pegangan suatu bangsa. Dengan Pancasila ini, kita semua disatukan dengan cita-cita yang sama. Contohnya, pada sila pertama Pancasila. Dengan sila ini dengan jelas dikatakan bahwa Indonesia melarang dengan keras ateisme. Kemudian pada sila kedua Pancasila erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya, yaitu kita yang harus hidup sesuai dengan norma-norma yang ada. Kemudian di sila ketiga, Persatuan Bangsa Indonesia. Kita adalah satu bangsa. Kita harus saling menghargai satu sama lain, saling membantu, kemudian bekerja sama. Kemudian kita juga dapat membeli produk-produk dalam negeri untuk membantu perekonomian bangsa Indonesia. Kemudian pada sila yang keempat, ini erat hubungannya dengan sistem politik Indonesia yang bersifat demokratis. Contohnya pada saat Pilpres, semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat berhak melakukan pemungutan suara tanpa terkecuali. Kemudian di sila yang terakhir, di sila kelima, menyatakan bahwa negara Indonesia akan memperlakukan seluruh warga negaranya secara adil. Contohnya ketika melakukan kesalahan, maka hukuman untuk pejabat maupun untuk rakyat biasa akan sama. Bicara soal politik, artinya kita bicara soal pemerintahan Indonesia nih. Tapi, apakah menurut Anda sistem atau lembaga-lembaga politik di Indonesia sudah berperan sebagaimana mestinya? Dia memegang peran yang penting karena lewat lembaga-lembaga politik tersebut suara-suara rakyat boleh tersalurkan. Contohnya dalam pembuatan undang-undang, pemilu, dalam pembuatan peraturan-peraturan pemerintahan. Pegang peran yang penting karena sebagian masalah di Indonesia itu dipegang oleh lembaga politik. Contohnya seperti masalah korupsi, pemilihan presiden, wali kota, gubernur, dan masalah-masalah di daerah. Iya, contohnya lembaga-lembaga pemerintah yang membuat undang-undang ataupun perpu dan sebagainya. Iya, contohnya pelaksanaan Pilpres. Yaps, karena ada politik yang baik, Indonesia dapat berkembang sampai seperti saat ini. Contohnya dengan adanya undang-undang, peraturan daerah yang
menjadi pegangan kita sampai saat ini. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang tentunya membuat kita menjadi merasa lebih aman kan? Dengan ini dapat kita simpulkan juga bahwa politik erat kaitannya dengan keamanan dan kesejahteraan bangsa. Kalau bicara soal ekonomi, kita bicara soal uang. Begini kata mereka soal ekonomi Indonesia. Sedang mengalami resesi, pendapatan masyarakat berkurang, menimbulkan kemiskinan, bertambahnya pengangguran. Sedang dalam masa-masa sulit di pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus saat ini. Sebenarnya lagi kurang baik karena banyaknya pegawai-pegawai yang di PHK, kenaikan tingkat pengangguran, itu juga banyak perusahaan-perusahaan ditutup. Sudah lumayan, ya mungkin karena di tengah pandemi sedikit bergoncang dan itu wajar-wajar saja karena terjadi secara global. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan pendapat mereka atau Anda memiliki pendapat lain? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mengolah faktor produksi dan distribusi dan tentunya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan Pancasila, ekonomi Indonesia menganut sistem kerakyatan yang artinya ekonomi disusun sebagai usaha bersama. Cabang produksi yang penting bagi negara akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Keren banget karena masyarakatnya yang udah bertoleransi, saling menghargai, dan lain-lain. Tapi sosial budaya di Indonesia itu juga terancam karena adanya pengaruh dari globalisasi. Contohnya masyarakat Indonesia yang lebih suka berbelanja dari luar negeri yang dapat mengakibatkan terganggunya gairah ekonomi. Sangat majemuk dan mempunyai keanekaragaman budaya. Tentu saja akan mempengaruhi, contohnya kalau keanekaragaman budaya yang ada akan mengundang para turis atau wisatawan dari mancanegara untuk berkunjung ke negara kita untuk menyaksikan indahnya budaya Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan damai. Dengan ini juga maka tidak akan terjadi gerakan agresif yang membahayakan pertahanan dan keamanan Indonesia. Sangat sopan, ramah tamah, suka membantu, kehidupannya bergotong royong, saling toleransi. Teman-teman, sosial budaya ini penting banget loh untuk kita dalam menghadapi ATHG atau ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Ketika kita masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan segenap potensi serta budaya yang ada dan tentunya berdasarkan nilai Pancasila, maka kita tentunya dapat dengan mudah menghadapi ATHG tersebut. Contoh simpelnya seperti membeli produk-produk dalam negeri, karena secara tidak langsung kita sudah membantu perekonomian Indonesia. Oke? Cintai produk-produk Indonesia. Sebenarnya menurut aku masih kurang baik karena masyarakatnya masih sering melanggar aturan, tapi masih kurang jelas gitu penanganannya. Contohnya, sepandemi COVID ini masih sering banget yang nggak pakai masker, yang mengikuti protokol kesehatan dan lain-lain, tapi mereka tuh didiemin aja gitu. Sangat baik dengan kerjasama antara TNI dan Polri yang saling mendukung. Saya yakin Indonesia akan tetap aman. Hidup TNI, hidup Polri. Sudah bagus, TNI Polri-nya sangat kuat, TNI di mata dunia juga sangat berpengaruh. Cukup baik, namun kita perlu memperbaiki alusista kita perlu memperbaiki personel-personel dalam jajaran pertahanan dan keamanan kita. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu aspek penting dalam menjaga
kedaulatan negara Indonesia. Sedangkan TNI dan Polri sendiri inilah yang merupakan kekuatan dari pertahanan dan keamanan Indonesia. Bisa dibayangkan apa jadinya negara Indonesia ketika tidak ada TNI ataupun Polri. Ketika kita mengalami suatu tindak kejahatan, namun kita bingung harus pergi kemana, harus mencari pertolongan kemana. Oleh karena itu, TNI dan Polri ini dapat kita sebut juga sebagai penegak hukum negara. Walaupun demikian, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik juga tidak bisa tinggal diam loh. Kita harus memiliki wawasan dan sikap bela negara yang baik. Dan ya contoh kecilnya dengan jangan menyebarkan berita palsu yang dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia. Stop menyebar hoax. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Kristlyn Presia dari kelas 10 IPA 1 Semak Penabur Sumerekon Bekasi, pamit undur diri. Terima kasih.